Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa, channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, silahkan di-subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap kali video baru diposting di renungan ini, saudara akan mendapatkan notifikasi. Dan silahkan di-share video renungan ini kepada lebih banyak orang saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua dari 3 seri video yang membahas topik tentang mahkota telah tersedia. Saudara, apakah saudara pernah terpikir tentang kehidupan kekal? Apakah saudara pernah berpikir apa yang akan saudara peroleh di kehidupan kekal nanti? Pada umumnya manusia saudara fokus kepada kehidupan di dunia ini. Padahal kehidupan di dunia ini begitu singkat, hanya sementara. Dan kehidupan kita di dunia ini hanya sekali. Itu artinya kalau kita salah menjalani, kalau kita gagal, maka tidak ada kesempatan untuk mengulang. Saudara, dunia ini akan lenyap. Dan semuanya akan kita tinggalkan. Betapa bodohnya jika manusia hanya berjuang untuk kehidupan di dunia ini, karena semuanya ini akan lenyap dan semuanya ini akan dia tinggalkan. Kalau hari-harinya hanya untuk mengurusi, hanya untuk berjuang untuk kehidupan di dunia ini, betapa bodohnya saudara. Karena dunia ini akan lenyap dan segala sesuatunya akan ditinggalkan. Seharusnya perjuangan kita hidup di dunia ini saudara adalah untuk kekekalan, karena kekekalan itu selama-lamanya. Seharusnya kita berjuang untuk sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal, sesuatu yang bertahan untuk sampai selama-lamanya. Itulah kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan saudara, bicara tentang keselamatan, bicara tentang masuk surga, percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat dengan sungguh-sungguh disertai dengan perbuatan, maka nama kita sudah tertulis di surga, maka kita sudah menjadi warga kerajaan surga, maka kita sudah diselamatkan. Tetapi perjuangan kita hidup di dunia ini mengikut Tuhan saudara, bukan hanya untuk masuk surga, tapi perjuangan kita seharusnya adalah apa yang akan kita terima. Apakah kita akan menerima mahkota di sana? Itu sebabnya saudara penting untuk kita merenungkan firman Tuhan tentang mahkota. Itu yang kita belajar dalam 3 seri video ini. Saudara, teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini saudara adalah dari 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Surat ini saudara adalah surat Paulus kepada Timotius. Dan Paulus ingin mengajarkan kepada Timotius bahwa perjuangan dalam melayani Tuhan, perjuangan hidup di dunia ini adalah untuk kekekalan. Dan Paulus berbicara dalam konteks ini adalah tentang mahkota. Dan hal yang luar biasa saudara, dalam Paulus mendidik Timotius, mendidik umat-umat Tuhan, dia menegaskan di ayat yang ke-8 bahwa sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Paulus berbicara tentang mahkota, dan 2 hal yang dia tegaskan tentang mahkota di sini saudara, bahwa mahkota itu akan dikaruniakan
kepada dia di kekekalan, tetapi mahkota itu telah tersedia sekarang. Itu yang ditegaskan oleh Paulus, itu yang diajarkan oleh Paulus kepada saya dan saudara hari ini, bahwa memang mahkota itu akan diterima nanti di kekekalan, tetapi ketersediaan mahkota itu adalah sekarang. Paulus begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia bagi dia. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saya dan saudara sudah yakin sudah tersedia mahkota bagi kita? Keyakinan kita akan tersedianya mahkota bagi kita, saudara, itu sangat tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita tidak hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka tidak mungkin kita yakin bahwa mahkota telah tersedia bagi kita. Tapi Paulus, dia begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia bagi dia yang akan dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya. Tetapi Paulus juga berkata di kalimat terakhir di ayat 8 ini, saudara, bahwa tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bahwa ketersediaan mahkota itu bukan hanya bagi dia, bagi semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Dan sekali lagi, tentu saja sangat tergantung bagaimana mereka menjalani hidup mereka dalam menantikan kedatangan Tuhan. Karena saudara, di ayat yang ke-6, Paulus menegaskan mengenai diriku. Jadi Paulus menjelaskan, Paulus menyebut tentang dirinya, bagaimana dia menjalani hidupnya. Sehingga di ayat 8 dia berkata, sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Yakin tidaknya saya dan saudara, mahkota telah tersedia bagi kita, itu sangat tergantung bagaimana kita menjalani hidup kita. Paulus menjalani hidupnya, dia ceritakan bagaimana dia menjalani hidupnya. Dia berkata mengenai diriku. Dan setelah dia menjelaskan bagaimana dia menjalani hidupnya, dia berkata sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Nah, itu yang kita belajar di 3 seri video ini, saudara. Bagaimana Paulus menjalani kehidupannya sehingga dia begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia bagi dia. Di video pertama kita sudah belajar bahwa hal pertama yang ditegaskan Paulus ketika dia berkata ayat 6, mengenai diriku. Mengenai kehidupannya dia jelaskan, dan hal pertama yang dia jelaskan adalah bahwa darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus hidup dalam pelayanan. Semenjak dia bertemu dengan Tuhan, semenjak dia dipanggil Tuhan, dan dia hidup menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia hidup dalam pelayanan. Dan ketika dia hidup dalam pelayanan, saudara, dia rela menderita melayani. Dia berkata darahku sudah mulai dicurahkan. Itu semua dia lakukan dalam pelayanan. Bahkan dia berkata saat kematianku sudah dekat. Bahkan mati pun dia rela dalam melayani Tuhan. Dan dia berkata bahwa darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dia berkata bahwa tercurahnya darahnya untuk melayani, matinya dia dalam melayani, itu satu persembahan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, dia begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia bagi dia. Karena dia hidup melayani Tuhan, dan dalam dia melayani Tuhan, dia rela menderita, bahkan dia rela mati sekalipun untuk melayani Tuhan. Dan dia lakukan semuanya itu sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Artinya yang pertama, kenapa Paulus begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia bagi dia, saudara? Karena dia hidup dalam pelayanan, dan dia rela menderita bahkan mati sekalipun untuk melayani Tuhan. Dan dia lakukan itu semuanya sebagai persembahan bagi Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Apakah saudara sudah hidup dalam pelayanan? Dan apakah saudara siap menderita bahkan mati sekalipun untuk melayani Tuhan? Kalau saudara hanya berjuang untuk dunia ini, saudara, betapa bodohnya. Karena semuanya akan kita tinggalkan. Hiduplah melayani Tuhan, dan siaplah menderita bahkan mati sekalipun dalam melayani Tuhan. Karena dengan begitulah Allah memperhitungkan semuanya, dan itu akan dicatat oleh Tuhan menjadi mahkota sebagai imbalan bagi kita. Saudara, dan di video kedua ini
Hal kedua yang dikerjakan oleh Paulus dalam kehidupannya, yang membuat dia begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia bagi dia adalah di mana ayat 6 dia berkata, mengenai diriku. Kemudian lompat ke ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir. Paulus menyebut pengiringannya akan Tuhan, Paulus menyebut pelayanannya kepada Tuhan sebagai satu pertandingan. Dan dia berkata bahwa dia mengakhiri pertandingan itu dan dia telah mencapai garis akhir, dan dia menjalani dan mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Saudara, kalau berbicara tentang pertandingan, maka ada aturan yang harus diikuti. Demikian juga dalam hidup kita, pengiringan kita akan Tuhan, pelayanan kita terhadap Tuhan. Ada aturan, ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus diikuti. Dan Paulus berkata, dalam dia mengikuti prinsip firman Tuhan, dia sudah ikuti dengan baik dan dia mencapai garis akhir. Selain dia mengikuti prinsip-prinsip pertandingan, prinsip-prinsip firman Tuhan dalam dia melayani Tuhan, dia juga mencapai garis akhir. Karena ada orang saudara atau olahragawan yang mengikuti pertandingan, dia ikuti dengan baik, dia ikuti sesuai dengan aturan, tetapi tidak sanggup mencapai garis akhir. Ataupun ada orang-orang yang sanggup mencapai garis akhir tapi tidak mengikuti pertandingan itu dengan baik sesuai dengan aturan. Tapi Paulus berkata dia ikuti pertandingan itu dengan baik dan dia juga mencapai garis akhir. Itu sebabnya dia begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia bagi dia. Prinsip kedua, saudara, yang harus kita belajar dari Paulus yang membuat dia begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia bagi dia adalah dia melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Dia menyebut pengiringannya akan Tuhan, pelayanannya terhadap Tuhan sebagai satu pertandingan, dan dia berkata dia telah bertanding dengan baik dan dia capai garis akhir. Demikianlah seharusnya hidup kita dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Ikutlah Tuhan, layanilah Tuhan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan teruslah bertahan dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan sampai kita mencapai garis akhir. Karena orang yang bertanding dengan benarlah, dan orang yang mencapai garis akhir, itulah orang yang akan menerima mahkota, menerima piala. Demikian juga kita, saudara. Mari kita jalani hidup kita dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Kita jalani sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, dan bertahanlah terus sampai kita mencapai garis akhir. Jika kita bertanding dengan benar, kita iring Tuhan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, kita layani Tuhan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan kita bertahan terus apapun keadaannya, sekalipun menderita, sekalipun susah, kita bertahan terus sampai garis akhir. Maka dengar, mahkota telah tersedia bagi kita karena Tuhan memperhitungkan itu semua. Puji Tuhan, saudara. Di video kedua ini, prinsip kedua yang sudah kita belajar adalah mari kita iring Tuhan dan layani Tuhan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan tetaplah bertahan sampai mencapai garis akhir, dan kelak kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Kita bersyukur, saudara, sampai di video kedua ini kita sudah belajar bahwa bagaimana sehingga Paulus begitu yakin mahkota telah tersedia bagi dia, karena dia rela menderita, bahkan mati sekalipun dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Dan yang kedua, dia jalani pengiringannya akan Tuhan dan pelayanannya terhadap Tuhan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kemudian dia jalani semuanya, dia tetap bertahan sekalipun menderita, dia tetap bertahan sampai dia mencapai garis akhir.
Mari kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Hiduplah melayani Tuhan, dan siap rela menderita sekalipun untuk melayani Tuhan. Dan jalanilah kehidupan kita dalam kita melayani Tuhan. Kita jalani sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan dan tetaplah bertahan sampai kita mencapai garis akhir. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Di video kedua ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali sudah belajar bahwa untuk kami menerima mahkota kelak, kami harus menjalani kehidupan kami dalam kami mengiring Tuhan, dalam kami melayani Tuhan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kami harus terus bertahan sampai garis akhir, sehingga kelak kami akan menerima mahkota. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami akan menerapkan firman-Mu, dan kelak kami akan menerima janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh